Mitra Baking, kembali lagi di Seduh Manis seputar dunia usaha mitra Intisari. Nah, untuk kali ini aku ngomongin sendiri dong. Aku akan ditemani Mitra Baking setia toko Intisari. Nggak usah berlama-lama lagi, ayo kita langsung kenalan. Siapa dia? Tada! Halo Pak Cipto. Selamat siang Pak Cipto. Selamat siang. Apa kabarnya nih Pak Cipto? Alhamdulillah baik. Iya Pak Cipto. Hari ini saya mau tanya-tanya ya Pak ya tentang usahanya Bapak. Ya, Boleh ya Pak? Boleh sekali. Ini yang pertama Pak, mau tanya, sejak kapan sih Pak Bapak itu jadi member toko Intisari? Oh, kalau sebetulnya kalau member saya 1 tahun yang lalu setelah saya ini. Kalau kita beli itu udah dari dulu. Sudah lama ya? Iya, kalau kita butuh bikin roti buat sendiri, kayak gitu, pasti ke sini. Oh iya. Nah, kenapa sih Pak memilih toko Intisari? Oh, kalau kenapanya itu ya karena satu yang jelas itu kita tetap namanya orang bisnis kan harus lihat harga toh. Harganya jelas termurah, kemudian terlengkap. Kemudian yang ketiga itu nyaman. Yang keempat nih banyak banget ya. Iya, nggak apa-apa Pak. Ramah, karyawannya ramah. Kalau saya lagi kesulitan itu pasti responsif. Ya. Ada yang bisa dibantu dan sebagainya, alhamdulillah itu senang sekali saya. Terus Pak, kalau boleh tahu 3 kata yang menggambarkan toko Intisari. Oh, Intisari pilihan kita. Nah Pak Cipto, apa sih Pak nama usahanya Pak Cipto? Oh iya. Terima kasih Cilia. Ya. Kalau nama usahanya ini namanya Vika Cake and Bakery. Nah, ini nama istri saya. Oh, ini nama istri. Iya. Jadi sebetulnya kemarin ada beberapa pilihan. Ada nama mau tak kasih dari anak-anak, tapi itulah saya memberikan penghargaan kepada istri. Jadi yang susah payah bikin roti sama itu tak kasih. Alhamdulillah berkahi. Alhamdulillah sampai sekarang itu Vika Cake and Bakery. Ya. Alamatnya ada di mana nih Pak? Alamatnya kita ada di Perum Gria Satria Indah, Jalan Kenari, Blok P nomor 28. Nah, kalau untuk jenis produknya tuh apa aja sih Pak di Vika Cake ini? Kalau jenis produk di Vika Cake itu ada beberapa. Kalau kami di unggulannya memang di chiffon cake-nya. Kemudian yang kedua ada leker bulan. Kemudian ada kue ulang tahun. Kemudian ada kue keringnya juga ada, tapi memang yang paling unggulan ini. Terus ada komplementer juga, kita punya produk lagi namanya jeruk. Ini ya. Sirup jeruk. Itu saling mendukung karena jeruk nipisnya itu untuk suplai ini juga. Gitu. Ada satu lagi industri hilirnya juga itu. Untuk bahan baku dari sirup itu kita sedang bikin kapling kebun lemon. Kapling kebun lemon. Ya, jadi kebun kita kapling kita jual. Oh gitu. Kalau sekarang kan kapling rumah ya, perumahan. Kalau saya kapling kebun sudah plus ditanamin, diinikan, nanti yang punya tinggal panen aja. Luar biasa. Nah, Vika Cake sendiri ini usahanya sejak kapan Pak? Oh ya, jadi gini Cilia, kalau untuk sejak berdirinya itu ini memang di saat pandemi sih. Di saat pandemi karena istri itu takut mau jajan buat anak gitu di luar, sehingga minta ke saya untuk beli mixer sama oven. Nah, di bulan Juni, tepatnya 23 Juni 2020 sih. Apal ya Pak? Apal, karena kemarin habis ulang tahun. Oh gitu. Yeah. Nah ini kan Bapak kan berarti mendirikan usaha itu di masa pandemi. Sedangkan kan mungkin banyak beberapa yang usaha malah tutup nih Pak. Yeah. Nah kenapa sih akhirnya tuh Bapak memberanikan diri nih? Akhirnya aku buka nih gitu. Apa sih yang mendasari itu Pak? Sebetulnya kalau kita kepikiran ingin buka usaha itu sebenarnya enggak sih. Tidak. Kita itu buka usaha ini seperti cara orang Banyumas itu tidak kemaha. Tidak disengaja. Karena waktu itu ya itu tadi, karena kita takut mau jajan di luar, kemudian bikin
roti sendiri buat kegiatan anak-anak juga. Karena kan anak-anak nggak sekolah juga kan, sekolahnya daring. Ya daripada boring, kita ngajarin anak-anak juga untuk masak seperti itu. Lah awalnya kita untuk sendiri, tapi waktu itu ada tetangga yang minta dibuatin agak sedikit banyak. Ya, waktu itu sekitar 30-an lah, 30 atau 35. Nah, open itu waktu itu kan masih open tangkring itu loh. Ya, betul. Ya, itu aja kita masih punya 2 kalau nggak salah. Nah, buat 30 kan yo menggeh-menggeh juga kan itu kan. Akhirnya ya dibikin berapa lah, 1 hari 1 malam kita lembur karena belum punya karyawan waktu itu. Ya kita berdua, istri saya yang kokinya, saya kenetnya itu. Saya yang bersih-bersih. Alhamdulillah waktu itu laku dan responnya bagus. Ya, tetapi ya harganya ya babak belur. Gitu. Kita nggak berani pasang harga dan saya juga nggak tahu harga HPP-nya berapa, itu saya nggak tahu. Yang penting ini bahwa saya bantu istri gitu aja untuk bikin. Nah setelah semakin banyak yang pesen, semakin itu baru saya dudukkan ini gitu. Ini gimana, BEP apa enggak gitu kan? BEP gitu. Nah semakin lama semakin banyak, saya baru dia itu terbuka sama saya. Cerita. Itu aja sampai memohon jangan dimarahin gitu loh. Saya kira mau bilang apa gitu kan. Pak mau bilang tapi jangan dimarahin ya, tolong ya gitu. Apa gitu kan. Karena saya setiap waktu saya pasti tanya HPP-nya berapa, masuk apa enggak. Karena selain saya punya sendiri, itu saya biasa ngajarin anak-anak mahasiswa itu berwirausaha. Jadi cash flow-nya harus seperti apa, perencanaan bisnisnya bagaimana, harus ada cash back period, ada ROI-nya. Nah ini kok bat-bat kayak gitu kan. Ya enggak aneh. Setelah jadi baru ketahuan selama ini kita itu nombok gitu. Jadi istrinya takut nih Pak mau ngomong. Betul, mau ngomong ya, tapi setelah permintaan banyak kan masa kita mau nombok terus. Nah akhirnya dia baru terbuka. Terus saya bilang ya kalau terbuka dari awal kan kita ada strateginya dalam ilmu bisnis, itu ada strategi marketingnya. Dia baru sadar karena dia juga orang bisnis kan. Oke gitu ya, iya kalau memang kita punya HPP katakanlah 50%, kalau kita masih trial bisa kita diskon 50% dulu itu, tapi selama berapa bulan. Jadi nanti orang psikologinya konsumen nggak shock gitu loh. Betul. Aduh gini naik 2 kali lipat kan naik, tapi kalau diskon tadinya harga diskon sekarang harga normal nggak naik harganya. Betul. Nah Pak, ini berarti waktu awal mula Bapak memasarkan produknya Bapak tuh gimana Pak? Ya, kalau awal mula kita memasarkan itu terus terang aja dan sampai sekarang itu kita masih di 2 pasar yang kita garap. Yaitu saya di Unsud, karena saya kerja di Unsud, kemudian istri saya di Rumah Sakit Umum Daerah Margono. Dari situ saja ya alhamdulillah kita cukup kewalahan juga, apalagi setelah kami membuat packaging seperti ini, akhirnya ya jadi viral dengan sendirinya gitu, karena kualitas bis lah yang jelas. Orang puas, ketika puas mereka akan nyari kan ini roti mana sih gitu, dan itu udah banyak beberapa saya riset itu dari dikasih orang, tapi ya itu sumbernya dari 2 itu, pegawai Margono dan pegawai Unsud. Sampai akhirnya menyebar. Ya akhirnya menyebar. Ya sekarang sudah mulai banyak yang pasar di luar 2 itu. Terus kan kalau sekarang nih sosmed kan ya di mana-mana kan pakai sosmed nih Pak. Nah ya. Bapak itu termasuk salah satu orang yang menggunakan sosmed itu sendiri nggak Pak untuk memasarkan produknya Bapak? Ya, kalau di era pandemi kita tidak mengoptimalkan digital marketing itu ya kita tidak akan eksis. Jadi itu satu keniscayaan yang harus kita pakai. Bahkan bukan hanya pakai saja, harus dioptimalkan gitu kan. Dioptimalkan, kemudian ya saya sarankan ya teman-teman terus mengupgrade, karena kan ilmu digital marketing itu kan berkembang terus.
sosial media juga berkembang terus. Kalau saya memang pakai beberapa saluran. Satu itu IG, terus kemudian yang kedua WA marketing. Dan saya juga punya beberapa metode lah untuk marketingnya. Jadi saya kalau mau jual berapa itu saya tinggal karena saya udah katakanlah kita koleknya kan pertama harus database calon konsumen kita ya paling gampang itu dari kontak kita, kontak telepon, kontak WA, kemudian kumpulin. Nah disitulah kalau itu kemudian yang sudah beli saya kumpulin, jadi database pelanggan saya. Nah ketika saya mau bikin stok gitu kan 10, 20, ya tinggal saya blast saja. Saya mau jual berapa? 10. Ya udah saya blast 100 orang pelanggan saya. Insya Allah kejual. Gitu. Luar biasa. Ini jadi kayak ada ajaran marketing ya Pak ya di sini ya. Iya, ya itu kita kalau bilang jualan ya tidak lepas dari marketing. Kita kadang sering banyak yang gagal itu karena lebih fokus di produksi, tapi setelah produksinya bagus, packagingnya bagus, nggak bisa jualnya. Lupa nggak gitu. masarin ya. Nah itu, kalau kita balik dulu waktu itu ya udah kita dikejar-kejar market itu. Kalau untuk kendala selama usahanya apa Pak? Kalau kendala itu selama ini SDM. Saya dan istri mencari karyawan yang untuk koki itu dari 10 anak lulusan SMK Boga yang jadi cuma 1. Berapa bahan saya yang berapa juta bahan saya yang itu selama 1 minggu untuk menyeleksi mereka. Nah ini nanti mungkin nanti bisa buat masukan juga untuk teman-teman di pendidikan lebih di ini lagi. Jadi itu yang susah. Tapi ada juga malah justru orang yang tidak mempunyai pendidikan formal tentang kue malah cepat banget bisa. Itu. Kita karyawan kita sekarang ada 5 itu yang 2 itu memang lulusan dari SMK Boga, yang 3 itu malah dari biasa-biasa aja gitu. Biasa, ya malah mereka naik karir lah ya, betul. Terus ada tips atau trik enggak Pak untuk menangani kendala tersebut? Oh ya kalau tips dan triknya karena ini kan berkaitan dari kalau dalam satu operasi perusahaan itu kan divisi SDM ya, karena SDM itu unik gitu. Nah itu ya kita membuat satu SOP baku yang nanti biar karena ya kalau namanya koki ini kan bukan lulusan sarjana kan, sehingga kita harus menggunakan catatan apa saja yang boleh, apa saja yang tidak, kan seperti itu. Kemudian kita buatkan juga grup komunikasi grup WA itu nanti untuk ya kalau yang bingung nanti bisa sharing di situ. Terus kemudian pada saat pengantaran dan sebagainya biar nggak salah alamat kayak gitu. Terus kemudian ramah itu kita harus ditekankan sekali karena berkali-kali sampai ada pelanggan kita yang takut takut dilayani oleh si A gitu. Waduh luar biasa sekali. Jangan dianukan itu, saya yang antar jangan itu. Ya akhirnya gara-gara sikap cuek gitu loh. Tapi itu betul-betul harus kita jaga. Tapi ya kami ada yang namanya mingguan, kita meeting mingguan. Terus apa nih Pak cita-cita atau target ke depan Bapak nih Pak? Oh iya, kalau khusus untuk di kaki kita memang sudah punya rencana untuk mengembangkan sayap di beberapa kota di Bali Mas. Ya bukan berarti kita ambisius, sebenarnya tidak, cuma hanya karena ditangisin sama pelanggan itu yang dari Cilacap ya aduh saya harus ke Purwokerto dulu kayak gitu ya. Jadi sudahlah nanti saya ini rencananya kita mau ada 2 metode yang akan kita
ini kan atau kita buka cabang di sana atau mungkin hanya outlet saja. Jadi tetap dapur di kita, nanti kita drop ke sana. Dan ini juga belum saya masukkan ke ke mitra-mitra toko online juga belum. Jadi kita memang masih betul-betul masih dari mulut ke mulut aja, dan 2 segmen itu saja. Belum kita optimalkan betul dari sisi marketing. Nah, itu dia adalah tadi tanya-tanya tentang usahanya Pak Cipto. Nah, untuk mitra baking mungkin kan juga pada kepo nih untuk produknya Pak Cipto. Nah, di sini tuh Pak Cipto ada bawa yang pertama, ini apa Pak? Sirup jeruku, jeruk nipis. Jeruk nipis gitu. Ini berarti cocok ya Pak untuk masa pandemi kayak gini. Sangat cocok. Dan itu memang ilhamnya dari masa pandemi, kemudian pemberdayaan anak-anak yang pada putus PHK. Dan untuk ini berarti menu apa? Ini andalan. Yang keju andalan. Sifon andalan. Keju. Itu di dalamnya ada potongan kejunya. Luar biasa. Itu yang ini baunya aja. Yang bikin nagih. Nanti ini aja sih. Itu dia tadi. Mungkin mau yang buat kepo-kepo atau mau langsung order bisa langsung. Boleh. WA-nya kemana Pak? WA-nya ada 2 di sini di 081 327 744 002. Itu nomor saya. Kalau 085 227 200 122 itu nomor istri. Atau alamatnya lagi Pak? Alamatnya lagi. Di Perum Gria Satria Indah 2, Jalan Kenari, Blok P nomor 28. Gampang. Atau IG-nya? IG-nya ada di Vikakik 230706, itu tanggal pernikahan kami. Luar biasa. Udah Vika nama istrinya. Iya. 230706 ulang tahun pernikahan, tanggal pernikahan ya. Insyaallah berkahi lah. Amin, amin. Terima kasih Pak Cipto buat waktunya, buat sharing-sharingnya. Semoga usahanya makin melebar, makin membawa banyak orang-orang keberkahan untuk yang lain. Betul. Dan juga makin sering mengunjungi Intisari. Itu pasti. Poinnya udah sampai 7.000 loh saya. Luar biasa. Iya, bisa dikalikan itu ya. Nah, itu dia. Tadi udah saya sampai Cipto. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dan tetap semangat, jaga kesehatan, dan dadah. Semangat.